Ini harus saya sampaikan karena banyak sekali yang bertanya, Bang, bagaimana cara menaikkan pendapatan? Bang, bagaimana cara mendapatkan penghasilan yang tinggi dari YouTube? Nah, tapi mereka tidak mengetahui tentang istilah RPM dan GPM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas hal penting yang harus kalian ketahui tentang bagaimana cara meningkatkan penghasilan atau pendapatan dari YouTube kalian. Nah, banyak orang yang tidak memikirkan hal ini dari awal karena mungkin bisa jadi mereka belum tahu atau banyak juga para YouTuber besar menyembunyikan hal ini agar pemula tidak tahu. Nah, di sini saya akan bongkar dan akan saya jelaskan rahasianya agar teman-teman bisa mempertimbangkan sebelum membangun sebuah konten atau sebuah channel YouTube. Nah, perlu kalian ketahui di YouTube itu penghasilannya ada yang berupa istilah namanya RPM dan juga ada yang namanya GPM. Apa sih RPM dan GPM ini? Dan kenapa ini penting sekali untuk kita ketahui? Nah, apa itu GPM dan apa itu RPM? Nah, kalian bisa lihat ya, sebenarnya di sini sudah ada keterangannya. Jadi sebenarnya GPM itu adalah nilai iklan yang harus dibayarkan oleh para pengiklan. Jadi para pengiklan ini tarif iklannya itu berapa sih per 1000 iklan yang ditayangkan ke channel-channel kita. Nah, kalau ini laporannya di channel kita, berarti dengan kata lain, iklan-iklan yang nongol di video saya, itu mereka bayarnya adalah per 1000 view, itu sebesar 133.000. Nah, kemudian masalah RPM. Nah, RPM ini berbeda ya, teman-teman. RPM ini lebih kepada apa yang kita dapatkan per 1000 iklan yang tayang. Jadi perbedaannya cukup jelas. Kalau RPM itu apa yang kita terima, kalau GPM itu apa yang perusahaan-perusahaan bayar untuk beriklan di YouTube. Nah, di sini fokus saya adalah di RPM ya, teman-teman, karena RPM ini menyangkut apa yang saya terima setiap 1000 iklan yang ditayangkan di channel saya ini. Nah, sedangkan di masalah GPM ini hanya untuk acuan saya untuk mengetahui iklan-iklan apa sih yang nongol, berapa nilai iklan-iklan yang nongol di channel saya, dan mengetahui konten saya ini merupakan konten yang prospek untuk menghasilkan penghasilan yang tinggi atau tidak. Nah, perlu kalian ketahui di sini saya mendapatkan RPM sebesar 112.000. Ini merupakan RPM tertinggi dan mungkin ada lagi ya yang lebih tinggi. Ini merupakan konten keuangan. Konten yang membahas tentang berbagai hal tentang bisnis, keuangan, investasi, itu memang memiliki nilai RPM dan GPM yang tinggi. Jadi kalian nggak perlu capek-capek untuk mendapatkan banyak views untuk bisa menghasilkan penghasilan yang tinggi. Oleh karena itu, kalian perlu mempertimbangkan untuk memilih konten kalian. Jadi di sini saya akan tunjukkan ya, buat kalian yang masih penasaran, konten gaming itu sebenarnya berapa sih RPM-nya? Apakah layak kita perjuangkan atau tidak? Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman, konten yang membahas tentang game Mobile Legends itu memiliki RPM sebesar 2000-an. Jadi bahkan ada juga loh yang RPM-nya itu cuma 1900, 2000. Ini berbeda-beda tergantung iklan mana yang masuk. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat GPM, berarti iklan-iklan yang membayar atau yang masuk ke channel saya atau ke konten saya itu sebesar 11.000 teman-teman. Jadi nggak heran kalau yang nongol di video-video saya membahas tentang Mobile Legends itu hanya mendapatkan nilai RPM dan GPM yang tinggi. Nah, apakah konten gaming tidak berprospek ataukah konten gaming ini tidak bisa menghasilkan? Jawabannya sangat bisa. Karena apa? Karena konten gaming itu penontonnya sangat banyak. Jadi kalian bisa fokus untuk menaikkan jumlah viewers sehingga meskipun RPM kalian 2000, tapi kalau yang nonton itu sampai ratusan ribu, akan mendapatkan penghasilan yang besar juga. Jadi ibaratnya sama aja. Karena apa? Karena konten yang membahas tentang bisnis, keuangan, itu sulit sekali untuk mendapatkan views teman-teman. Sedangkan konten-konten yang game seperti ini akan jauh lebih mudah untuk bisa mendapatkan banyak views. Jadi sebenarnya apa sih yang menentukan penghasilan dan pendapatan kita? Secara nggak langsung sebenarnya adalah jenis konten kita ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya biasanya ini berpengaruh banget jadi penonton dari video kita. Gampangnya seperti ini. Ini juga kendala banget buat orang-orang yang sub for sub ya teman-teman. Dimana mereka ini penontonnya acak-acakan, penontonnya random dan tidak sesuai dengan niche atau topik dari channelnya. Oke, misal saya ini selalu nonton video-video tentang Mobile Legends, tentang gaming. Oke, saya tiap hari itu menonton 3 video, 5 video tentang hal-hal yang berhubungan dengan Free Fire, Mobile Legends, atau game-game lainnya. Nah, kalian membuat konten yang membahas tentang bisnis, investasi, keuangan, dan lain sebagainya. So, ketika saya menonton video kalian, setelah saya menonton video gaming-gaming tadi, maka yang nongol di iklan saya, yang akan nongol di HP saya atau ketika saya menonton video YouTube, itu kebanyakan adalah iklan gaming.
Nah, hal inilah yang menyebabkan nilai RPM dan CPM itu nggak stabil atau juga nggak bisa kita jadikan acuan secara pasti. Dan nggak melulu tentang jenis konten kalian. Jadi kalau kalian ini channelnya ini alami, views kalian ini benar-benar sesuai dengan algoritma YouTube, maka konten kalian ini akan memungkinkan untuk mendapatkan nilai RPM dan GPM sesuai jenis konten kalian. Nah, sebaliknya tadi ya teman-teman, misal saya ini setiap hari itu nontonin video tentang investasi, menontonin video tentang otomotif, menontonin video tentang kesehatan, yang mana konten-konten dengan topik dengan nilai CPM tertinggi ini, itu saya sering tonton dan saya menonton video kalian yang tentang Mobile Legends. Nah, iklan yang keluar bisa jadi iklan yang membahas tentang investasi, di mana itu membuat kalian mendapatkan nilai RPM yang tinggi. So, algoritma YouTube itu kompleks ya, kita nggak bisa menilainya sederhana itu. Tapi karena kita membutuhkan orang-orang yang spesifik dengan konten-konten kita, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki konten kita. Nggak usah bikin channel campur-campur, bikin channel lah yang spesifik. Dan jangan juga sub for sub atau promosi sembarangan channel kalian. Karena itu semua akan merusak algoritma YouTube dan tentunya RPM dan CPM kalian akan acak-acakan teman-teman. Jadi sekarang tinggal pilihan kalian. Kalian mau membuat konten dengan topik nilai yang RPM dan CPM yang tinggi, atau kalian membuat sebuah tema yang mudah dikerjakan, banyak dapat viewsnya, dan konsekuensinya RPM-nya kecil. Tapi ujung-ujungnya kalau kita total setiap bulan dengan RPM dan jumlah views masing-masing, Fuse Gaming juga bisa kok, bisa mendapatkan penghasilan yang begitu luar biasa. Tapi syaratnya kalian harus membangun dengan serius dan harus mendapatkan banyak views. Berbeda dengan konten keuangan, karena konten-konten yang membahas tentang keuangan, bisnis, otomotif, kesehatan, kemudian teknologi, ini merupakan konten-konten dengan nilai CPM dan RPM yang tinggi teman-teman. Kalian tinggal pilih yang mana. Kalian mau membuat konten yang mudah dipahami, kalian mau membuat konten yang gampang bikinnya, tapi RPM-nya tidak begitu besar, atau kalian membuat konten yang sulit, namun mempunyai nilai RPM dan CPM yang cukup tinggi. Nah, ini terserah kalian bebaskan. Yang penting tujuan fokus kalian adalah bukan di RPM dan CPM, tapi fokus kalian adalah bagaimana membangun channel kalian dengan baik dan benar. Ini harus saya sampaikan karena banyak sekali yang bertanya, Bang, bagaimana cara menaikkan pendapatan? Bang, bagaimana cara mendapatkan penghasilan yang tinggi dari YouTube? Nah, tapi mereka tidak mengetahui tentang istilah RPM dan CPM ini. Jadi dengan mengetahui RPM dan CPM ini, harusnya sekarang kalian sudah bisa mulai menyusun strategi dan konsep channel kalian. Kalau kalian membuat konten tentang gaming yang sederhana, berarti fokus kalian adalah mendapatkan banyak views dan mendapatkan banyak penonton. Ya, memang sih konten tentang bisnis dan tentang keuangan serta teknologi fokusnya juga mencari penonton. Namun pada kenyataannya total pencarian setiap bulannya atau total peminatnya masih kalah jauh dibandingkan konten yang membahas tentang gaming. So, kalian bisa terapkan strategi berbeda di masing-masing konten. Jadi, kalian mulai dari sekarang jangan asal lagi ya teman-teman. Hari ini bahas ini. Kalian terus-terusan sesuka hati kalian, jangan. Tapi kalian konsep dengan baik dan benar. Hari ini kalian mau bikin konten apa, besok ini bahas apa, dan usahakan selalu di satu topik. Serta ingat, jangan sub for sub, jangan juga share video kalian kemana-mana, biar YouTube ini tahu, YouTube ini paham harus mempromosikan channel kalian ini kepada siapa. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.